Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus demikian, saudara. Dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara, banyak penafsiran tentang apa tujuan Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Rasul Petrus, saudara. Tetapi saya percaya bahwa tujuan Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Rasul Petrus adalah untuk mengingatkan kembali akan komitmen-komitmen Rasul Petrus yang pernah dia ucapkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca Matius pasal 26 dan juga di kitab Injil yang lainnya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus memberitakan tentang peristiwa penangkapannya dan juga penyalibannya, Tuhan berkata bahwa karena hal itu semua murid-murid akan terguncang. Tetapi Rasul Petrus, saudara, dengan percaya diri dia berkata bahwa meskipun semua murid yang lain terguncang imannya, tetapi dia tidak akan terguncang imannya. Bahkan waktu Tuhan Yesus mengingatkan Rasul Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Rasul Petrus berkata dengan berani, "Sekalipun aku harus kehilangan nyawa karena engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Saudara, itu komitmen-komitmen yang dibuat oleh Rasul Petrus. Dan kita tahu, saudara, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, semua komitmen itu dilanggar oleh Rasul Petrus sendiri. Dan saya percaya, saudara, maksud Tuhan Yesus bertanya seperti ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada Rasul Petrus tentang komitmennya tersebut. Dan saudara, saya juga percaya maksud Tuhan Yesus bertanya demikian bukan untuk mendakwa Rasul Petrus, bukan untuk menyalahkan Rasul Petrus, bukan untuk membuat Rasul Petrus merasa bersalah dan sebagainya, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu Rasul Petrus mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus percaya Rasul Petrus akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan karena itu melalui pertanyaan ini saya percaya Tuhan Yesus mengingatkan Rasul Petrus tentang komitmennya dan meminta Rasul Petrus untuk melakukannya lagi. Meskipun Rasul Petrus pernah gagal, pernah menyangkal, pernah melanggar apa yang dia komitmenkan, tetapi Tuhan Yesus tetap percaya dan tetap menaruh pengharapan kepada Rasul Petrus untuk Rasul Petrus bangkit dan melakukan lagi apa yang dia komitmenkan selama ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Gembalakanlah domba-domba." Dalam segala kegagalan, kesalahan yang dilakukan oleh Rasul Petrus, Tuhan Yesus tetap percaya dan menaruh pengharapan untuk Rasul Petrus melakukan lagi apa yang selama ini dia lakukan bagi Tuhan. Melakukan lagi apa yang selama ini dia komitmenkan untuk dilakukan bagi Tuhan. Nah, saudara, di akhir tahun ini, dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak, mari saudara, refleksikan pertanyaan ini buat diri setiap kita masing-masing. Saya percaya di akhir tahun ini Tuhan juga bertanya kepada setiap kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Bukan untuk mendakwa atau menyalahkan kita untuk segala komitmen yang kita belum lakukan atau segala komitmen yang kita tidak lakukan lagi. Tapi Tuhan Yesus bertanya demikian kepada setiap kita untuk mengajak kita supaya di tahun 2022 yang akan datang kita bangkit dan melakukan lagi apa yang selama ini kita lakukan bagi Tuhan. Melakukan lagi apa yang selama ini kita sudah tidak lakukan bagi Tuhan. Tuhan mau supaya di tahun 2022 yang akan datang kita lakukan lagi komitmen-komitmen yang selama ini kita berikan kepada Tuhan, tetapi sudah tidak kita lakukan lagi. Tuhan mau supaya di tahun 2022 kita bangkit dan kita menjadi terang. Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk mari introspeksi diri kita. Kalau kita pernah berkomitmen akan beribadah dengan tekun, apakah kita sudah melakukannya? Kalau kita dapati sepanjang 2021 kita banyak lalaikan ibadah kita, mari 2022 kita bangkit untuk kembali tekun beribadah kepada Tuhan. Kalau kita berkomitmen mau melayani Tuhan, tetapi sepanjang 2021 kita banyak lalai dalam pelayanan, banyak tinggalkan pelayanan, saya mengajak tahun 2022 kita kembali semangat dan tekun setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita gagal menjadi suami yang baik buat istri kita? Apakah kita lalai untuk terus jadi istri yang menolong suami kita? Kalau itu yang terjadi, mari saudara, tahun 2022 lakukan lagi apa yang kita komitmenkan, apa yang kita ingin lakukan bagi Tuhan. Karena saya percaya kita semua mengasihi Tuhan dan ingin melakukan yang terbaik
bagi Tuhan. Amin, saudara. Demikian juga hal yang lain. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dan lain sebagainya. Mari, lakukan lagi komitmen-komitmen yang selama ini kita katakan kepada Tuhan di tahun 2002 yang akan datang. Dan saya percaya, kekuatan, pertolongan, kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu mari berdoa bersama dengan saya, minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kepadamu dan mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, mampukan kami umat-Mu untuk di tahun 2022 yang akan datang, kami bangkit dan kami lakukan lagi segala hal yang selama ini kami lakukan untuk Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Bahkan Roh Kudus tolong kami untuk melakukan lagi komitmen-komitmen kami yang sekarang sudah kami tinggalkan, kami lalaikan. Biar kami boleh melakukannya lagi dengan tekun dan setia di tahun 2022 yang akan datang. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa melakukannya dan tekun melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara, renungan kita di akhir tahun ini sudah jadi berkat buat kita semua untuk kita lakukan sepanjang 2022 yang akan datang. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati dan shalom.